Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi logaritma dalam mata pelajaran Matematika Peminatan atau Matminat untuk kelas 10 IPA. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kelas lain atau kelas IPS untuk mempelajarinya, silakan. Tidak ada batasan untuk yang namanya belajar. Nah, otomatis logaritma sendiri dia punya sifat yang harus kita pahami, yaitu sebagai berikut. Sifat logaritma terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu 1, A log A nilainya pasti 1, di mana A-nya tidak boleh 1 dan A-nya lebih besar dari 0. Nah, contohnya gimana? Kalau bertemu 3 log 3, hasilnya pasti 1. Bahkan 5 log 5, kalau angkanya sama, maka hasilnya 1. Bahkan setengah log setengah, hasilnya pasti 1. Ingat ya, syaratnya tidak boleh 1 untuk A yang di sebelah atas. Terus yang kedua, A log dari 1 sifatnya pasti 0, di mana A juga tidak boleh 1 dan A harus lebih besar dari 0. Terus yang ketiga, log 1 hasilnya pasti 0. Yang keempat, nilai log dari 10 hasilnya 1. Nah, sekarang kalau seandainya ketemu soal yang tidak ada pangkat angka di atas pada logaritma, dia nganggapnya 10 ya. Nah, kalau tertulis misalkan log A, maka sama dengan tertulisnya 10 log dari A. Bilangan utama jika tidak disebutkan angka pada sebelah atas logaritma dianggapnya adalah 10. Oke, sifat yang kelima, jika bertemu A log B sama dengan C, kita konversi ke bentuk pangkat, maka menjadi B sama dengan A pangkat C. Nah, contohnya gimana? Kalau bertemu dengan soal 2 log dari 16 sama dengan 4, pasti nilainya seperti ini. Kenapa? Karena 16 sendiri merupakan 2 dipangkatkan oleh 4. Kenapa? 2 pangkat 4 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, hasilnya 16. Kita ke sifat nomor 6. Nomor 6, jika terdapat A log B, saya kalikan dengan C, maka akan menjadi A log B ditambah oleh A log C. Dan sifat ketujuh, jika A log B saya bagi dengan C, maka akan menjadi A log B saya kurangi dengan A log C. Sebagai contoh, misalkan paling sederhana sendiri soalnya 3 log dari 27. Nah, 3 log dari 27 jika kita urai perkalian 3 kali 3 kali 3. Maka saat sifat perkalian di sini menggunakan nomor 6, 3 log 3 akan menjadi 3 log 3 ditambah oleh 3 log 3. Nah, 3 log 3 seperti sifat nomor sebelumnya, dia akan menghasilkan nilai 1. 3 log 3 juga 1 ditambah dengan 1. Hasil dari 3 log 27 adalah 3. Nah, contoh yang pembagian adalah sebagai berikut. Misalkan ada soal nomor 7, 2 log dari 54 saya kurangi dengan 2 log dari 27. Nah, kalau seandainya 54 di sini ada tanda kurang dengan basis angka 2 sama, maka akan menjadi 2 log 54 saya bagi 27. Ketika dibagi, maka akan menjadi 2 log 2. Seperti sifat sebelumnya, kalau bertemu dengan angka yang sama, maka akan menghasilkan angka 1 untuk nilai 2 log 2. Nah, kemudian sifat nomor 8. Ada A log B, saya pangkatkan dengan C, maka dia akan menjadi C dikali oleh A log B. Nah, contoh dari 3 log 27 ini kita gunakan dengan menggunakan pangkat. Silakan. Contohnya adalah 3 log dari 27, kalau kita urai dengan menggunakan sifat, maka 3 pangkat 3. Nah, sesuai dengan pangkatnya kita letakkan ke depan, maka pangkat yang di sini kita letakkan ke depan. Nah, tinggal 3 log 3.
Nah, 3 log 3 dikatakan bahwa hasilnya 1 ya. Maka 3 dikali 1 hasilnya 3. Begitu pula misalkan nomor 9. Jika bertemu A pangkat M log dari B pangkat N, maka akan menjadi N per M dikalikan oleh A log B. Itu ya. Nah, sifat ini untuk nomor 9. Jika bertemu pangkat dengan masing-masing bilangan terdapat pangkat. Nah, kalau ini jika bertemu satu saja yang menggunakan pangkat, dan sifat nomor 6 serta nomor 7 jika bertemu dengan pembagian ataupun perkalian pada logaritma. Sebagai contoh, sifat nomor 9, nilai dari 16 log 32 dengan menggunakan aturan pangkat. 16 bernilai 2 pangkat 4 log dari 32 bernilai 2 pangkat 5. Nah, berdasarkan sifat nomor 9, pangkat yang di belakang dibagi dengan pangkat yang di depan, dikalikan tinggal sisa angkanya, yaitu 2 log 2. Dikatakan bahwa 2 log 2 bernilai 1 ya, karena memiliki nilai angka yang sama. 5 per 4 dikalikan dengan 1 hasilnya 5 per 4. Contoh lain misalkan, ada soal 27 log dari akar 3. Nah, 27 kalau diurai dapat 3 pangkat 3 log dari akar 3 dengan menggunakan bentuk akar diperoleh 3 pangkat setengah. Maka akan menjadi 1/2. Saya bagi 3, tinggal 3 log 3. Nah, 3 log 3 dikatakan bahwa hasilnya 1 ya. Maka 1/2 kita kalikan 1/3, hasil bagi dengan 3. 3 log 3 saya tuliskan kembali agar tidak lupa. Baru kita ubah, 1/3 dikali 1/2 dapat 1/6. Nah, 3 log 3 hasilnya 1. Maka diperoleh angka 1/6 untuk 27 log akar 3. Kita ke nomor 10. Jika ada soal A log B, maka bentuk lainnya bisa dikatakan menjadi log B dibagi dengan log A. Lalu ada angka lagi baru P log B, saya bagi dengan P log A. Atau kita ganti dengan 1 dibagi tapi ditukar basisnya menjadi bilangan B log A. Contohnya adalah 2 log 3 di sini bisa diganti menjadi log 3 dibagi log 2, atau bisa diganti dengan angka baru bebas P. P-nya diganti adalah angka sembarang atau angka bebas, yang terpenting jangan 1 ataupun tidak boleh 0. Atau dikatakan bahwa nilai P-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, sekarang misalkan kita ambil angka 5, boleh 5 log 3 dibagi 5 log 2. Atau bisa diganti dengan bentuk yang ketiga menjadi 1/3 log dari 2. Itu bentuk nomor 10. Kemudian nomor 11, nanti akan ada sifat A pangkat A log B, hasilnya adalah B. Gitu ya. Nah, contohnya kalau seandainya saya ganti dengan bilangan 5 dipangkatkan 5 log 3, hasilnya akan menjadi 1 dikali sama 3, maka diperoleh dapat angka 3. Maka untuk contoh yang lainnya, 2 dipangkatkan 2 log 7, kalau saya langsung dengan menggunakan sifat A pangkat A log B hasilnya B, maka ini akan menjadi 7. Oke, kita ke sifat nomor 12. 12 sendiri jika terdapat A log B dikalikan dengan B log C, maka akan menjadi A log C. Saya akan buktikan hasilnya. Contohnya gini, kalau A log B kita ubah menjadi bentuk lainnya, log B dibagi dengan log A. Kemudian sifat yang B log C kita kalikan atau kita rubah menjadi log C dibagi oleh log B menggunakan sifat sebelumnya ya. Nah, sekarang jika kiri dengan kiri kita kalikan,
A log B kita kalikan dengan B log C, maka hasil kanannya log B dibagi log A sama dikalikan dengan log C dibagi dengan log B. Log B dibagi log B habis, maka akan menyisakan log C dibagi oleh log A. Maka nilai ini sendiri bentuk lainnya menjadi A log C. Nah, contohnya ketika bertemu dengan 2 log 3 dikali 3 log 4, maka akan menjadi 2 log 4 ya. A log B, B log C akan menjadi A log C. Maka akan menjadi nilai 2 log 4. Nah, 2 log 4 ini disederhanakan menjadi 2 log 2 pangkat 2. Dimana kalau ada pangkat di atas, kita letakkan ke depan. 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 sendiri adalah 1. 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, kemudian nomor 13. Ketika bertemu A log pangkat N dari B, maka akan menjadi A log B dipangkatkan oleh N. Nah, sehingga kalau ketemu soal 2 log dari 8, kita pangkatkan 2 di sini. Artinya 2 log 8 kita pangkatkan 2 secara keseluruhan. 8-nya kita urai menjadi 2 log 2 pangkat 3, kita pangkatkan 2. Sesuai dengan sifat sebelumnya, jika punya pangkat kita letakkan ke depan. 3 dikali 2 log 2 dipangkatkan 2, dimana 2 log 2 hasilnya 1, sehingga diperoleh 3 kali 1 dipangkatkan 2, nanti akan mendapatkan angka 9.